Dan Sarinah ini salah satu lokasi yang ikonik di Jakarta ya, sebagai mall pertama di Indonesia. Sebuah lokasi yang sempurna. Buat apa? Apalagi kalau bukan pencitraan. Menteri BUMN Erick Thohir bukan orang bodoh ya. Sepertinya beliau bisa mengendus akal bulus Anies. Bahwa sebenarnya yang dicari bukan lokasi baru kegiatan para remaja kan, melainkan lokasi baru pencitraan politik kan. Sesuatu yang tidak bisa disembunyikan oleh Anies kan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Dengan latar belakang sebagai pengusaha handal yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan, tentu Menteri BUMN Erick Thohir bukan orang yang gampang ditepu-tepu. Nah, apa yang terjadi antara Menteri Erick dengan Gubernur Anies? Mari kita cermati bersama. Gak terasa ya, sebentar lagi kita akan sampai di bulan Oktober. Bagi kita sih mungkin ya biasa-biasa aja. Namun bagi seorang Anies Baswedan pasti rasanya sangat berbeda. Dalam 1-2 bulan terakhir ini saja sudah kelihatan kok. Anies makin gencar menciptakan panggung politik. Stadion JIS atau JIS digali habis-habisan buat mengangkat citra Anies. Dipakai buat berbagai macam acara. Ada konser musik, terus sholat Id, di mana Anies juga memajang gambar sirkuit Formula E. Lalu ada acara ibu-ibu PKK, sekalian menunjukkan kemesraan Anies dengan sang istri, yang kerap dipertanyakan oleh para netizen. Dan tentunya, grand launching Stadion JIS sendiri buat para Jackmania. Berbagai acara pencitraan ini bukannya mendatangkan banyak pujian ya, malah mengundang sentilan dan tertawaan dari para netizen. Acara sholat Id makin membuat Anies makin dijuluki sebagai bapak politik identitas oleh para netizen. Ketika Anies soundcheck dan ketika ada acara dengan ibu-ibu PKK, banjir melanda Jakarta. Dan yang paling telak menohok, tentunya kejadian terakhir di Stadion JIS itu ya, ketika pagar tribun ambruk, di mana Anies menyalahkan semangat para penonton. Padahal para penonton berlaku tertib dan tidak menaiki pagar yang ambruk itu. Jadi, kesimpulannya, pencitraan gagal total dong ya. Saya kira Anies selalu mencari celah dan cara di mana saja yang dia bisa nebeng buat pencitraan. Soalnya menjaga dan menaikkan citra ini kan sangat penting untuk mendukung ambisi Anies nyapres. Apalagi memang susah untuk mencari hasil kerja nyata Anies, selain penghargaan yang seabrek-abrek itu ya. Sementara, biarpun Anies mendapat banyak penghargaan, fakta di lapangan tidak bisa terbantahkan. Banjir terus ada. Rumah buat warga miskin mana? Warga masih kekurangan fasilitas jamban dan septic tank. Ada balita kekurangan gizi. Masalah sampah juga belum ada solusinya kan? Mana yang katanya Anies membangun fasilitas pengolahan sampah? Terus katanya mau bikin pabrik minyak goreng. Ingat kan? Ada di berita pada bulan Maret lalu loh. Mana hasilnya? Sementara itu, waktu terus mendesak ya. Apalagi nih yang bisa dipakai? Jawabannya disediakan oleh Anies sendiri. Masih ingat kan ketika di pertengahan bulan Juli lalu, banjir kembali terjadi di Jakarta. Sekitar 90-an RT yang kena banjir ya. Namun Anies bukannya ngurusin banjir, malah sidak ke lokasi CFW atau Citayam Fashion Week. Bahkan Anies menolak memberikan komentar soal banjir ketika ditanya oleh para awak media. Dan pengamat politik pun juga menilai bahwa kegiatan Anies sidak ke lokasi Citayam Fashion Week ini memang dimaksudkan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Anies. Tidak hanya sidak ke lokasi, selang beberapa hari kemudian, Anies mengajak tamu-tamunya, orang-orang bule dari Bank Investasi Eropa, buat menjajal berjalan di zebra cross di lokasi Citayam Fashion Week itu. Muka sumringah Anies tampak jelas di foto-foto yang beredar di media. Berasa mendapat panggung besar dong ya. Dipilihnya kegiatan Citayam Fashion Week ini oleh Anies sebagai ladang pencitraan juga dikuatkan oleh pernyataan para pendukung Anies.
Mereka terlihat makin gencar memuji Anies terkait Citayam Fashion Week. Anggota DPD RI, Fahira Idris. Tahu dong posisi Fahira Idris ini terhadap Anies ya. Nah, Fahira Idris memberikan pujian bahwa adanya Citayam Fashion Week ini merupakan bukti bahwa Gubernur Anies berhasil menciptakan ruang publik yang nyaman dan bisa melahirkan inspirasi untuk berkreasi. Jadi maksudnya Anies gitu yang menyebabkan lahirnya ide Citayam Fashion Week. Jadi dengan demikian Anies berhak untuk membanggakan Citayam Fashion Week sebagai hasil karyanya, gitu. Senada dengan Fahira Idris, Rocky Gerung juga mengemukakan hal serupa. Menurut Rocky, Anieslah yang menyediakan ruang publik untuk berekspresi buat para remaja Citayam itu. Karena para generasi muda milenial itu disediakan ruang oleh Anies, maka mereka pun menginginkan Anies jadi presiden, supaya ruang ekspresinya makin luas ke seluruh Indonesia. Begitu kata Rocky. Efek hebohnya Citayam Fashion Week ini akan berdampak positif bagi elektabilitas Anies. Wow, cie. Kok seragam dan secetakan ya dengan penilaian Fahira Idris? Ini pertanyaan yang tidak perlu saya jawab ya. Silakan nilai sendiri, kelihatan modusnya. Kegiatan Citayam Fashion Week ini memang sangat fenomenal ya. Jadi viral, lalu para pelakunya juga makin ngetop kayak selebriti di media sosial, bahkan diundang ke acara-acara televisi. Bahkan para selebriti juga ikutan tampil di lokasi itu, juga melahirkan kegiatan serupa di berbagai daerah lain. Pokoknya meriah dan sangat viral. Namun, memang kegiatan ini membawa efek samping seperti terganggunya lalu lintas di lokasi di Duku Atas, bikin macet ya. Akhirnya Satpol PP juga turun ke sana buat menertibkan dengan aturan baru bahwa kegiatan dibatasi hingga jam 10 malam saja. Saya kira publik tidak mempermasalahkan soal kegiatannya ya. Yang jadi masalah itu kan lokasinya, khususnya zebra crossnya itu ya. Sehingga wajar jika ada yang menawarkan lokasi pengganti buat Citayam Fashion Week. Misalnya oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi. Menteri Muhadjir menawarkan halaman kantornya dan zebra cross di depan kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat. Jika kegiatan para remaja Citayam di Duku Atas sudah tidak diperkenankan lagi. Pencarian lokasi baru buat Citayam Fashion Week ini juga diiyakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria. Wagub Riza menyatakan akan mencari lokasi baru agar tidak mengganggu pejalan kaki dan pengguna kendaraan lain. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah pelataran Sarinah. Gedung Sarinah memang sudah selesai direnovasi ya. Sudah pula diresmikan oleh Presiden Jokowi. Juga sudah berhasil menarik jutaan pengunjung sejak dibuka pada Maret lalu. Perlu diketahui bahwa Sarinah ini merupakan badan usaha milik negara, BUMN ya. Jadi memang di bawah wewenang Menteri BUMN Erick Thohir. Oleh sebab itu, Wagub Riza Patria menyatakan akan meminta izin kepada Menteri Erick dahulu jika hendak merelokasi kegiatan Citayam Fashion Week ke sana. Tak ketinggalan, Wagub Riza memuji pelataran Sarinah dengan menyebutnya makin keren. Ya memang Sarinah makin keren. Lokasinya pun sangat strategis. Tidak terlalu jauh dari stasiun Duku Atas ya. Halamannya cukup luas untuk menampung kegiatan seperti Citayam Fashion Week. Ada pula zebra cross di sampingnya, kalau memang diperbolehkan untuk dipakai ya. Dan Sarinah ini salah satu lokasi yang ikonik di Jakarta ya, sebagai mall pertama di Indonesia. Sebuah lokasi yang sempurna. Buat apa? Apalagi kalau bukan pencitraan. Menteri BUMN Erick Thohir bukan orang bodoh ya. Sepertinya beliau bisa mengendus akal bulus Anies. Bahwa sebenarnya yang dicari bukan lokasi baru kegiatan para remaja kan, melainkan lokasi baru pencitraan politik kan. Sesuatu yang tidak bisa disembunyikan oleh Anies kan. Jangan-jangan kalau jadi relokasi Citayam Fashion Week ini ke Sarinah ya, kalau jadi direlokasi ke Sarinah, Anies dan para pendukungnya mengklaim hasil renovasi Sarinah sebagai prestasi Anies gitu.
Kita aja bisa menduga seperti itu, apalagi sekelas Menteri Erick ya. Menteri Erick Thohir nampaknya sudah paham dengan agenda tersembunyi yang mengincar Sarinah ini. Pak Menteri kemudian mengeluarkan pernyataan yang telak menohok Anies. Menteri Erick menyatakan dirinya masih mempelajari dahulu soal Citayam Fashion Week. Dirinya terbuka saja jika Wagub Riza atau siapapun menyebut Sarinah sebagai alternatif lokasi Citayam Fashion Week. Namun, Menteri Erick memberikan catatan bahwa jika pemindahan lokasi itu terjadi, maka hal itu murni untuk memberikan ruang untuk anak muda berkreasi, tidak untuk dipolitisir. Sekali lagi, tidak untuk dipolitisir. Majleb. Telak mengenai Anies. Ya kan? Sudah bisa diendus arahnya kemana? Makanya, Menteri Erick sudah ngasih wanti-wanti sejak awal. Sudah dipagarin. Terus ada yang nanya, kenapa nggak dipindahin ke Monas atau Stadion JIS saja? Loh, di sana kan tempat ibadah. Masa jadi lokasi Fashion Week sih? Nggak cocok lah ya. Makanya Sarinah ini jadi target lokasi yang paling pas. Itu kan mall ya. Relevan gitu dengan kegiatan terkait fashion. Sampai hari ini belum ada kelanjutan dari wacana pemindahan Citayam Fashion Week ini ke Sarinah. Soalnya kan Gubernur Anies juga lagi sibuk mengganti nama rumah sakit tuh. Jadi kita lihat saja gimana perkembangannya ya. Kalaupun nanti jadi pindah ke Sarinah dan jadi panggung politik baru buat Anies, berarti memang sudah kepepet banget ya. Selalu dari Kura-Kura.